untuk semua para orang tua, perhatikan anak-anaknya di rumah. Karena pendidikan. Halo semuanya, selamat datang di NASA Podcast yang akan memberikan motivasi dan inspirasi terhadap kalian. Nah, bersama saya MC bernama Agung Saputra. Saya Rizky Ramadan. Halo, saya Najwa Tijara. Saya Syamalia. Nah, di program kita kali ini nih, kita ditemani oleh salah satu orang tua murid, yaitu Bapak Madrumin. Selamat siang, Pak. Siang. Nah, yang akan menolong kita di episode kita kali ini. Nanti kita akan membahas tentang kekhawatiran orang tua tentang cyberbullying dan menguraikan bagaimana pentingnya kesadaran orang tua tentang cyberbullying dan juga bagaimana mereka dapat melindungi anak-anak mereka. Langsung masuk ke intinya saja ya Pak. Ya, silakan. Gimana sih pendapat Bapak? Seberapa khawatir Bapak tentang di mana banyak anak yang mendapatkan cyberbullying atau melakukan cyberbullying itu sendiri? Apalagi cyberbullying itu kan termasuk media sosial ya Pak. Jadi anak itu kan zaman sekarang itu banyak banget yang jarang terlepas sama handphonenya. Jadi intinya gimana sih pendapat Bapak tentang cyberbullying itu? Terus kenapa anak itu bisa bisa mendapatkan cyberbullying atau melakukan cyberbullying itu sendiri di media sosial? Oke, terima kasih buat adik-adikku sekalian. Dan saya terima kasih banyak sudah diundang di studio NASA Podcast. Dan kesempatan kali ini bertanya tentang cyberbullying. Dan perlu kita ketahui semua, cyberbullying ini suatu kejahatan media sosial yang nampak, yang marak sekarang banyak tampil di media sosial, suatu kejahatan-kejahatan yang merusak, pertama moral, yang kedua bisa merusak depresi anak atau seseorang. Terus juga kalau suatu tadi pertanyaan, sejauh mana tanggapan orang tua, reaksi orang tua tentang efek dari cyberbullying? Karena biar gimana pun cyberbullying ini suatu kejahatan yang kita antisipasi. Terutama saya sebagai orang tua ini menjaga anak saya dan remaja-remaja lainnya tentang kejahatan media sosial yang bernama cyberbullying. Biar gimana pun suatu kejahatan yang jangan sampai meluas akan merusak nama baik seorang atau anak muda. Itu saya sebagai orang tua akan membatasi secara profesional, di mana anak itu waktunya belajar ya belajar, waktunya sekolah ya sekolah, waktunya bermain handphone ya silakan, tapi dibatasi dan kita kontrol sebagai orang tua. Hati-hati dengan cyberbullying ini, karena suatu kejahatan media sosial itu sudah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang ITE. Karena sangat bahaya kalau cyberbullying ini dibebaskan, ya kan, tidak dibatasi, itu akan merusak semua merusak perasaan, otak, dan depresi seorang. Karena suatu kejahatan ini yang benar-benar memberikan depresi. Contoh, menyebarkan foto-foto yang tidak baik atau foto-foto yang di luar apa yang tidak normal gitu ya, atau penyebaran bahasa-bahasa yang nggak sopan. Ini kan akan mengganggu suatu orang yang kita tuju, akan merusak depresi, kejiwaan seseorang. Itu memang suatu kejahatan, kan gitu ya. Tapi di sini sebagai kalian anak muda tentunya harus tahu dan mengerti
cyberbullying itu dan sejauh mana kejahatan cyberbullying itu. Tadi yang saya bilang, saya akan membatasi anak-anak saya. Dan secara profesional, tadi yang saya bilang, waktunya belajar ya belajar, sekolah ya sekolah, waktunya bermain HP, bermain HP. Tapi jangan terlalu istilahnya arah ke cyberbullying. Kalau kita ada masalah satu teman dengan teman yang lain, silakan diselesaikan dengan face to face. Itu lebih baik lagi dibanding kita menjelekkan teman kita melalui media sosial. Suatu kejahatan yang benar-benar terikat dengan undang-undang itu. Dan kalau memang orang yang kita hina, kita bully, kita sebarkan foto-fotonya yang vulgar, contoh gitu ya, itu kan nggak baik. Kalau nggak terima, kita akan dituntut balik, ya kan? Karena itu kita sudah menyebarkan nama baik seseorang, ya kan, sudah mencemarkan nama baik teman kita atau teman-teman kalian. Makanya untuk pertemuan kali ini ya dengan adik-adik ya dengan kreatif mengundang ke studio NASA Podcast menyampaikan sejauh mana pentingnya kan gitu ya, bukan untuk kalian aja tapi untuk semua anak muda yang dimana saja berada, berhati-hati ya kan, kita menggunakan handphone, kita hati-hati dengan media sosial, kita ambil positifnya dan jangan sampai berlarut kita dengan negatifnya, ya kan. Banyaklah contoh-contoh dengan cyberbullying itu ditangkap, ya kan, tadi mencemarkan nama baik, menyebarkan foto-foto ya tanpa seizin yang punya. Makanya untuk pertemuan kali ini yang lebih baiknya kita kalian berkomunikasi. Nah Pak, tadi kan Bapak menyebutkan bahwa permasalahan ini di cyberbullying bisa diselesaikan dengan cara face to face. Iya. Nah, kalau misalnya dengan cara face to face malah menyebabkan masalah baru, terus menimbulkan kekerasan yang baru, itu gimana Pak? Bukannya malah dua-duanya kena dampak negatif? Yang tadi saya bilang, apabila ada suatu gap, miskomunikasi di antara satu dengan yang lainnya, diselesaikan dengan face to face, itu bukan dalam artian bertemu dengan dua orang bermasalah. Face to face itu harus perlu didampingi, ya kan? Sebagai orang ketiga. Sebagai orang ketiga dan keempat, sebagai saksi dan sebagai penengah, sebagai pengurai. Nah, disitulah kalau sudah bertemu seperti ini nih kita nih, ya kan, permasalahannya apa? Kan gitu. Kalau semua permasalahan ejekan atau hinaan, salah satu saya contohkan, kamu menghina ini nggak terima, ya kan? Kalau dampak dari nanti masuk di cyberbullying, nanti orang kan semua tahu, itu akan lebih jelek lagi. Kalau kamu punya niatan, udah kita duduk bersama, kita selesaikan masalah ini. Nanti ada teman satunya dari kamu satu, ya kan, sebagai mediasi, ya itu akan lebih enak lagi, lebih bagus lagi. Jadi harus diselesaikan dengan kepala dingin. Kalau di cyberbullying itu udah bahasanya namanya kejahatan media sosial, udah nggak ada yang bagus, udah nggak ada yang baik, selalu membuli kan gitu. Yang tadi saya maksud dari pertanyaan kamu, menyelesaikan dengan face to face itu duduk bareng kan gitu, bukan satu permasalahan kamu ada masalah dengan ini, ketemu berdua pasti ada jotosan kan gitu, tapi ada orang lah yang menengahkan, yuk gua ajak nanti lu menyelesaikan sebagai penengah. Itu lebih baik lagi dibanding menyelesaikan dengan cara melalui cyberbullying. Karena cyberbullying itu bukan suatu menyelesaikan permasalahan yang baik,
Karena cyberbullying itu kan suatu kejadian Di pertanyaan saya yang awal kan Bapak menjawab bahwa Bapak itu bakal membatasi anak-anak Bapak dalam bermedia sosial pada seperti kayak contohnya waktunya dia belajar, waktu dia bermain media sosial atau bermain HP ya dia bermain HP. Jika Bapak lengah nih sebagai orang tua, walaupun Bapak sudah membataskan anak-anak itu, Bapak itu bakal gimana sih? Misalkan anak Bapak ini melakukan cyberbullying kepada orang lain. Oke, terima kasih untuk pertanyaan yang bagus. Kita sebagai orang tua harus mengontrol. Boleh kita kasih HP atau handphone ke anak, tapi kita batasi. Kalau sudah waktu masuk tidur, kita ambil. Disitulah kita kontrol HP-nya. Ini ada bahasa yang nggak baik. Cek. Ya tidak akan gitu ya. Kita cek HP-nya, ya kan. Nanti akan ketahuan kalau dia berbohong. Kalau memang dia nanti membuli, menghina, menjelekkan temennya, nanti kan pasti ada respon balasan kan gitu ya. Di situ kita akan mengetahui sebagai orang tua. Jangan kita bebaskan anak itu dari pagi sampai ketemu pagi mereka memegang handphone. Nah, disitulah kalau memang orang tuanya nggak mengecek, nggak mengontrol, ya nanti akan bablas. Karena orang tua kan tidak tahu apa yang terjadi di handphone anak. Itu maksud saya. Ya. Makanya yang tadi saya bilang, tolong kita sebagai peran orang tua sangat penting di rumah maupun di luar untuk membatasi anak kita megang handphone. Pak, Ya. saya mau nanya nih, kan misalnya gimana nih misalnya anak Bapak ketahuan jadi korban cyberbullying, kan gimana tuh cara Bapak Menyikapinya. menyikapinya ya gitu. Oke. Untuk menyikapi dan mengatasi, umpama andai kata jikalau anak saya terbukti ya kan cyberbullying. Jadi nggak jadi korban. Pendapatnya. Jadi korban. Korban, Jadi iya. korban. Iya. Kalau nanti akan saya sebagai orang tua akan mengecek HP anak tersebut, mendeteksi HP anak tersebut. Ini permasalahannya apa? Ya kan? Masalahnya apa? Dan sejauh mana sampai nanti kita akan mengetahui ini, kita baca bahasanya nih. Sejauh mana bahasanya membuli anak saya atau menghina anak saya, ya kan? Kan kita bisa menganalisa bahasa bercanda dan bahasa bullying. Karena bullying itu bahasa keras, bahasa kasar, udah bahasa yang merusak, ya kan, menghina dan yang lainnya. Ini kalau memang istilahnya benar-benar terbukti cyberbullying itu terhadap anak saya, ya saya akan proses. Ya terutama saya panggil anak itu, terutama anak saya tanya. Kedua, ada punya masalah dengan siapa? Ayo pertemukan, kan gitu. Yang tadi saya bilang berkaitan dengan pertanyaan kamu, kebutuhan penyelesaian untuk tes-tesnya. Itu seperti itu. Kalau memang nanti kan ada jalur hukum kalau kita memang nggak terima. Kalau memang sudah parah, umpama anak saya terkena cyberbullying. Iya, Pak. Kan seperti yang kita tahu kan bahwa dampak cyberbullying kan bisa parah banget, Pak. Bisa depresi, bisa bahkan bisa berujung bunuh diri karena nggak kuat. Nah itu gimana tuh? Nah makanya saya bilang lagi-lagi nih tunjukkan peran sebagai orang tua di rumah. Jangan kita lepas kontrol, awasi anak kita, langkah anak kita, pergaulan anak kita dalam bergaul di masyarakat maupun di media sosial, kan gitu. Terus kalau istilahnya sampai ada tingkat depresi, sampai tingkat Bunuh diri. kegalauan yang Iya, mendalam, sampai ya bunuh diri. kita sebagai orang tua nggak tahu. Nah ini suatu kebodohan kita sebagai orang tua. Makanya itulah perannya orang tua untuk membatasi, untuk mengontrol, mengecek HP anak kita sendiri, seperti itu. Tapi Pak, kan tadi kan Bapak ngomong tentang mengontrol, membatasi, mengawasi handphone dari sang anak. Kira-kira di rumah nih, Bapak sudah menerapkan itu gak? Ya kalau saya memang saya terapkan seperti itu. Hmm. Contoh gitu ya, ada waktu tidur ya kita ambil lah. Cuma kalau untuk mengecekkan mungkin dari ibunya. Oh. Karena kalau untuk anak perempuan kan lebih dekat ke ibu. Iya. Kalau anak laki ya ke saya kan. Ya, makanya
ya. Ini yang benar-benar wanti-wanti. Banyak terjadi pembunuhan, ya kan, lantaran bullying, lantaran cyberbullying itu yang tanpa orang tua ketahui, terjadi bulian yang sangat panas, yang sangat emosional, kan gitu. Jadi memang lagi-lagi ya saya menyarankan untuk semua para orang tua, tolong kontrol anak dengan batasan-batasan megang HP, megang handphone, seperti itu. Saya mau nanya juga nih, kalau misalkan bapak misalnya punya anak kayak jadi korban cyberbullying kayak gitu kan, misalnya dia mengalami tekanan, depresi dari banyak orang di media sosialnya itu, gimana sih sikap bapak itu biar anak bapak itu bisa lebih berpikir positif, biar bisa bangkit lagi dari yang depresi, bisa jadi lebih ceria lagi, terus lebih percaya diri lagi walaupun kayak dia tuh lagi menghadapi tekanan dan intimidasi dari media sosial. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang memang benar-benar kembali ke depresian gitu ya. Kalau memang terjadi, umpama andai kata kalau terjadi pada anak saya, ya kan, dan juga saya mengetahui hal itu melalui media sosial, melalui cyberbullying, ya kan, kami atau saya sebagai orang tua akan memberikan motivasi, semangat. Contoh, sudah nak, kamu jangan bikin, biarkan saja. Orang yang bullying, orang yang menghina, orang yang mengejek, orang yang istilah menjelekkan kamu, itu sama aja menjelekkan diri dia sendiri, ya kan? Kedua, kuatkan mental kamu, kuatkan iman kamu. Dari mana? Ibadah. Ya kan, saya bilang kamu juga semua jangan tinggalkan sholat, ya kan, karena sholat itu bagian dari penguat mental kita. Semakin banyak tekanan, semakin banyak masalah kita, masalah anak. Kalau kamu ibadahnya rajin, ibadahnya bagus, mohon pada Allah, ya jalan keluarnya kan gitu ya. Mudah-mudahan Allah akan berikan jalan, Allah berikan solusi. Kalau kita udah banyak tekanan, udah banyak masalah, kita lupa sama yang kuasa, ya kan, khawatir nggak kuat mental kita akan menjadi depresi, nggak kuat mental kita akan menjadi gila. Ini nggak sedikit, banyak loh, ini sudah terbukti di media massa. Yang gantung diri, yang bunuh diri, itu hasil dari cyberbullying. Karena memang orang tua nggak mengetahui permasalahan anak, kan gitu. Makanya saya mohon, saya sarankan untuk semua para orang tua, perhatikan anak-anaknya di rumah. Karena pendidikan 80% itu bukan di sekolah, di rumah. Di sekolah itu pendidikan transit, ya kan, cuma istilahnya formal, ya kan, yang sudah diatur dengan kurikulum-kurikulum yang ada. Tapi pendidikan sepenuhnya yang 80% itu ya di rumah, tanggung jawab orang tua. Itu seperti itu. Makanya terjadi depresi anak, sampai ada yang gila, ada yang stres. Itu kan memang suatu anak itu nggak kuat mentalnya. Apalagi anak itu tertutup. Setiap ada masalah, dia nggak curhat dengan orang tuanya, dia nggak curhat dengan temannya, dia nggak curhat dengan saudaranya. Makanya saya sarankan buat anak muda, anak remaja, setiap ada masalah yang menekan dirinya, yang membuat pusing atau stres dirinya, jangan simpan sendiri. Cari teman yang kamu percaya, cari saudara yang kamu percaya, atau bahkan kamu curhat dengan orang tua. Bu, saya punya masalah seperti ini. Pak, saya punya masalah. Minta solusinya. Bagaimana Pak solusinya? Bro, ya kan? Gue punya masalah ini nih. Waduh, hanya gua. Coba lu punya solusi nggak? Kan gitu. Gue minta solusi lu nggak? Ya kan? Atau saudara ancang-ancing. Itu. Saya bilang jangan simpan sendiri suatu permasalahan yang nanti akan menjadi kita depresi, yang menjadi kita stres. Banyak
terjadi di media massa, media sosial, di TV, ya kan, anak yang gantung diri, bunuh diri, tadi saya bilang itu ya lantaran dia udah nggak kuat dengan tekanan-tekanan cyberbullying kan itu ya, dan dia punya suatu permasalahan yang dia nggak curhat dan orang dia percaya, itu dampaknya besar sekali. Makanya saya bilang untuk para orang tua, tolong perhatikan anaknya dalam perlu kalian catat, perlu kalian ingat bahwa di zaman sekarang anak itu orang tuanya bukan manusia lagi. Jujur, kenapa saya bilang anak sekarang itu manusia bukan orang tua yang bukan manusia lagi? Contoh, di zaman sekarang usia 1 tahun anak, ya kan, orang tua atau ibunya mau nyuci nangis dikasih itu. Iya. Orang tuanya mau nyuci piring nangis dikasih itu, sehingga anak itu kan diam. Dari situ jadi mindset pola pikir anak udah terbiasa. Jadi diamnya itu bukan ocehan orang tua, bukan nasihat orang tua, tapi dari handphone tersebut. Itu berkaitan dengan cyberbullying kan gitu ya. Jangan dikira nggak berkaitan. Kalau lama kelamaan dia sudah mendarah daging dengan tidak suka dengan temannya, udah ya kan cyberbullying dimainin, ya kan, suatu kejahatan media sosial. Karena itu yang bisa dilakukan secara individu, secara kelompok, secara golongan. Apalagi kalian perlu ketahui, kemarin itu kita menghadapi suatu pesta demokrasi di Indonesia. Kalian pasti tahu lah, pasti lihat bagaimana hujatan terhadap kelompok sana, ya kan, hujatan baliknya dalam kelompok sini kan gitu. Itu banyak. Itu memang sedikit sih terjadi dampak stres atau depresinya ya, karena itu kelompok, ya kan, paling emosi, ya kan, egois karena membela suatu dukungan kan gitu. Ya, terima kasih Pak atas partisipasinya telah datang di podcast kita kali ini. Nah, jadi kita bisa dari kesimpulan nih ya. Jadi kita tahu bahwa orang tua itu sangat penting bagi anaknya yang menjadi korban cyberbullying.